Sahabat Kompas.com, pernah bayangin nggak gimana rasanya tinggal di luar angkasa? Mungkin selama ini kita mengira tinggal di luar angkasa itu ya sebatas bisa melayang-layang karena nggak ada gravitasi, kayak di film-film. Ya, nggak salah sih, itu memang benar. Tapi ada banyak hal lain lagi yang beda daripada saat di bumi loh, sahabat Kompas.com. Seperti cara tidurnya yang beda, makanannya beda, cara mandi, dan tentu saja respon tubuh juga bakal berbeda. Mari kita bahas soal kehidupan di luar angkasa dari cerita-cerita para astronot yang pernah berada di Stasiun Luar Angkasa atau ISS. Simak selengkapnya dalam video berikut. Di bagian pertama ini kita akan bahas cerita dari Nicole Stott, astronot AS yang menghabiskan 104 hari di luar angkasa dalam misi di tahun 2009 dan 2011. Jangan harap astronot bisa bersantai dan rebahan seharian selama di luar angkasa. Nicole bilang kehidupan di ISS sangat terjadwal dengan ketat. Biasanya astronot akan bangun sekitar pukul 6:30 waktu universal. Oh iya, mereka tidur bukan di kasur, tapi di kompartemen kecil seukuran kotak telepon merah khas London, Inggris yang disebut Harmony. Ukurannya memang kecil, tapi sudah pasti canggih. Nah, kotak kecil ini jadi ruangan privat astronot, tempat menyimpan barang-barang pribadi seperti foto keluarga, buku, atau komputer jinjing untuk berkomunikasi dengan keluarga di bumi. Setelah bangun, mereka akan mandi di kompartemen lain yang dilengkapi dengan sistem pengisap canggih. Saking canggihnya, seluruh yang dihasilkan termasuk keringat dan air kencing akan disaring untuk dijadikan air minum. Setelah mandi, waktunya bekerja. Setiap hari, setiap 5 menit sekali, astronot akan mendapatkan instruksi dan deretan tugas dari pengendali misi di bumi. Tugasnya beragam, mulai dari merawat ISS sampai melakukan banyak penelitian. Semua beban kerja itu menyita waktu setiap astronot, yang membuat mereka tidak bertemu penghuni ISS lain setidaknya selama setengah hari. ISS punya 6 laboratorium khusus untuk melakukan eksperimen. Selain bekerja di dalam ISS, ada kalanya mereka harus bekerja di luar ISS yang disebut sebagai spacewalk. Sudah pasti ini jadi pekerjaan yang berat dan menantang, tapi juga memberikan sensasi tersendiri yang mereka ceritakan seperti berada di dunia lain. Selain bekerja, tiap astronot juga wajib berolahraga 2 jam sehari. Soalnya dengan gravitasi yang sangat minim, tulang dan otot manusia akan mengalami proses penuaan dini lebih cepat. Terus gimana cara olahraganya? Bukannya mereka melayang-layang? Nah, NASA punya alat khusus yang disebut Advanced Resistive Exercise Device atau ARED. Di sini astronot akan melakukan squat, angkat beban, sampai lari di atas treadmill dengan tubuh diikat agar tidak melayang. Setelah bekerja keras seharian, makan malam bisa jadi penawar lelah. Sebagian besar makanan sudah disiapkan dari bumi dalam bentuk paket-paket menu masakan dari berbagai negara. Kalian tahu ransum militer? Nah, kurang lebih bentuknya seperti itu. Setelahnya astronot akan kembali ke kompartemen untuk tidur. Oh ya, kalian pernah membayangkan bau di ISS itu seperti apa nggak? Astronot menyebutnya sebagai bau luar angkasa. Sudah pasti aromanya bukan seperti bau bunga, bau sabun, atau bau-bau lain di bumi ya. Seorang astronot Inggris pertama, Helen Sharman, pernah menyebut bau luar angkasa itu adalah bau logam. Sebab radiasi yang kuat di luar angkasa membentuk radikal bebas di permukaan benda yang bereaksi dengan oksigen sehingga menciptakan bau metalik. Omong-omong soal ISS, banyak astronot yang ingin pergi ke tempat ini. Beberapa waktu lalu, 2 astronot, Suni Williams dan Buzz Wilmore, sempat diberitakan terjebak di ISS dari semula hanya 8 hari menjadi 10 bulan. Mereka akhirnya dijemput untuk kembali ke bumi pada Minggu 16 Maret 2025. Namun meski harus tinggal jauh lebih lama, keduanya tidak merasa ditinggalkan, malah merasa bahagia. Sebabnya kebutuhan sehari-hari mereka sudah terpenuhi, plus bekerja di ISS memang menjadi impian dari banyak astronot.
Meski jadi impian banyak astronot, tentu profesi ini juga menyimpan risiko besar. Sebab kodratnya manusia adalah tinggal di bumi dan bukan di luar angkasa, sehingga tubuh butuh penyesuaian ekstra. Adanya paparan radiasi kosmik serta gravitasi yang minim meningkatkan risiko kesehatan, salah satunya disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan membangun dan mempertahankan ereksi pada laki-laki selama berhubungan badan. Kesimpulan ini diperoleh dari uji terhadap tikus yang dilakukan oleh peneliti dari Departemen Gizi dan Fisiologi Integratif Universitas Negeri Florida, Amerika Serikat. Sejumlah tikus ditempatkan pada laboratorium yang menyerupai lingkungan luar angkasa. Mereka dipaparkan dengan kondisi gravitasi rendah dan radiasi kosmik galaksi yang tinggi. Bahkan kondisi ini masih terjadi hingga setahun setelah masa pemulihan mereka dari luar angkasa. Kondisi ini menunjukkan eksplorasi luar angkasa memberi dampak jangka panjang bagi astronot. Dikutip dari situs Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS, radiasi kosmik adalah partikel energetik yang membombardir bumi secara terus-menerus. Di bumi, atmosfer membuat radiasi ini terpantul kembali ke luar angkasa, namun tidak ketika astronot berada di ISS. Besarnya paparan ini membuat astronot terpapar radiasi kosmik 25 kali lebih besar daripada di bumi. Kondisi ini dapat memicu kanker, kerusakan neurologis, hingga penyakit kardiovaskuler. Nah, untuk menjaga keseimbangan radikal bebas, perlu adanya antioksidan. Antioksidan banyak ditemukan pada buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan kacang-kacangan. Berbagai jenis antioksidan ini dinilai bisa mengurangi masalah disfungsi ereksi. Meski begitu, tak bisa dipungkiri eksplorasi ruang angkasa tetaplah hal penting bagi umat manusia. Hanya saja kesehatan dan keselamatan para astronot juga harus menjadi prioritas utama. Sahabat Kompas.com, itu tadi rasanya berada di luar angkasa. Ternyata kegiatan astronot padat juga ya. Banyak hal unik juga yang bisa kita jumpai. Contohnya keringat dan air kencing bisa jadi air minum. Canggih bener. Tapi perlu diingat, astronot adalah profesi yang memiliki resiko tinggi. Soalnya ada banyak masalah kesehatan yang dapat dialami para astronot sekembalinya mereka ke bumi. Jadi gimana? Tertarik menjadi astronot, sahabat Kompas.com?